Warga Kerajaan Allah, selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Yang kedua, pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Yang terakhir, belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah dan bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan berubah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya percaya kasih Tuhan selalu menyertai setiap kita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita yang penuh sukacita sore hari ini. Coba kasih tahu sampai kini karena katakan sukacita Kristus ada di tempat ini. Haleluya. Baik, landasan ibadah kita sore hari ini kita akan baca bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dengan suara lantang ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. 1 Tawari 16 ayat 34 berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Kami percaya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kantor sore hari ini, terimalah pujian, pengagungan kami yang hanya kami berikan kepada satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus yang percaya. Sama-sama katakan, amin. Saya akan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur Tuhan. Jesus, my Savior, oh there is none like you. All of my days I want to praise the worthy of your mighty
katakan kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yes, Lord. Bapak Ibu saja katakan, Yesusku, Yesus, kami akui Engkau Tuhan Yesus. Amin. Oh, tiada seperti Engkau Yesus. Amin. Oh, keajaiban-Mu, dengan iman-Mu katakan, Engkau penghibur kami. Oh, Engkau pelindung. Amin. Oh, Yesusku. Yes, amin. Tak akan pernah berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersorak
Haleluya. Oh God. Oh, sorak-sorak katakan haleluya. Shout to the Lord, oh the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy and the words of your name. Forever I love you, forever I say. To the promise I have in you, compass to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Mari sama-sama nyatakan, oh praise the name. Mari tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan, come on. Oh, praise His name forevermore. For endless days, We will sing Your praise. oh Lord, we sing your praise, oh praise the name. We sing your praises. For endless days, we will sing your praise, oh Lord. Sekali lagi, oh praise the name, oh praise the. Angkat suaramu lagi. Forevermore, for endless days, we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God, oh Lord, oh Lord our God. Sekali berikan kemuliaan bagi Dia, nama yang berkuasa, yang mendaulat. Ada satu nama yang berkuasa, yang memberikan pengharapan, memberikan kesembuhan. Namanya siapa? Sekali lagi, namanya siapa? Come on. Mari bertemu sama-sama di Tuhan. Oh
besar bagi Tuhan. Come on. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita deklarasikan nama Tuhan yang berkuasa. Sing it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that can in the name of Jesus. Enemies defeated, and we will shout it out, shout it. God is fighting for us. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Sekali yang bakal, God is fighting for us. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ. I will live, I will not die. Christ revealed. Sing again. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, and we will shout it out, and we will shout it out. Selalu saja tak. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, we will shout it out. Oh, God is fighting for us. Hey, in the name of Jesus. Sekali lagi, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Dengan sorak-sorai lagi dia, sebab di dalam dia kita lebih dari pemenang. Amin, saudara. Sama-sama makan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kau kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Oh, kita lebih dari pemenang.
tahu kanan kirinya, katakan engkau lebih daripada pemenang. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, sebagai warga negara kerajaan sorga, kita sedang belajar tentang pribadi-pribadi yang berpengaruh dan juga pegang peran di dalam perayaan Natal ataupun kelahiran Kristus. Ketika Yesus disunat pada hari ke-8, 8 selalu berbicara fatness, berkat, kemurahan, tapi juga permulaan yang baru. 7 hari, lalu hari ke-8 adalah minggu yang baru. Kiranya Tuhan memberikan musim yang baru kepadamu. Dan di sana pada usia 40 hari sesuai firman Tuhan, dia dibawa ke bait Allah. Dan kemudian orang tuanya mempersembahkan. Dan mereka bukan orang kaya, karena asalnya mereka keturunan daripada raja yang paling kaya yang pernah ada di dunia dan tidak pernah ada lagi, yaitu Solomon, David dan Solomon. Tetapi karena kutuk yang didapat oleh Raja Yekonia, maka Yusuf cuma menjadi seorang pengusaha kecil-kecilan, kontraktor kecil-kecilan, ya. Mungkin saat ini saudara juga kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Tuhan memberkati keturunanmu. Dan apa yang terjadi? Ketemu dengan 2 orang senior. Banyak orang kalau saya bilang, aku ini sangat tua Pak Arifin, sudah nggak bisa apa-apa. Ya, punggungnya sakit semua. Di sini ada Simeon dan Hana. Hana itu bahkan usia 84 tahun. Bayangkan Anda usia 84 tahun, dia terus berpuasa, tidak pernah meninggalkan bait Allah dan bersekutu dengan Tuhan. Saya punya seorang ibu, 2 orang ibu saya. Ibu saya sudah bersama Tuhan Yesus. Kalau ada sekarang usia 101, dia dipanggil usia hampir 100. Dan ada mama mertua saya, my mother in love, usia 98. They always pray and bless us. Dan apa yang terjadi? Baru 2 minggu yang lalu, putra dari Pak Hani, jadi cucu daripada Oma Krisanti, itu merayakan weddingnya di Jumeirah, saudaraku. Kita dulu pada waktu datang pada Tuhan keadaan bangkrut, tidak punya apa-apa. Tetapi itulah Tuhan. Dia ingin memberkati kita. Dan Simeon memberkati mereka dan mengucapkan satu nubuatan. Dan nubuatannya peringatan. Sebuah pedang akan menembus ke dalam jiwamu. Dan anak ini bukan anak sembarangan. Dia berkata, Tuhan, aku sekarang siap untuk meninggal. Karena mataku telah melihat pengharapan dari Israel. The Tikva of Israel. Jesus Christ. Dia berkata, aku siap untuk meninggal. Saudara, tidak semua orang bisa berkata begitu. Dan dia berkata, anak ini akan jadi tanda heran. Sebuah Simeon, suatu tanda heran yang akan menjadi perbantahan banyak orang sampai hari ini. Orang tanya siapa Jesus Christ. Kita punya tema perayaan Natal sekali ini, Son of God. Son of Man maksudnya. Son of God memang, tapi Son of Man ini orang bingung. Ada nestorian berkata, oh dia cuma manusia biasa. Loh kan. Son of Man itu Bar-Nas dalam bahasa Aramaik. Artinya di dalam Daniel 7, the man child yang dibawa kepada sang Bapa dan akan turun memerintah bersama para orang kudusnya. Di year of preparation, siapkan dirimu untuk memerintah bersama Yesus. Tapi kalau orang ngatur rumah aja nggak bisa, ngatur keluarga nggak bisa, forget it. Nggak mungkin kita akan memerintah bersama Yesus. Kendalikan dirimu sendiri. Perhatikan pengajaranmu. Biarlah hatimu melekat pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita belajar dari Simeon dan Hana. Senior, tetapi tidak putus asa dan tidak berhenti melayani Tuhan. God bless you. Berkat khusus untuk para senior kita. Tuhan memberkati. Dan saya sudah termasuk senior juga. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois.
Dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Melalui pertolongan-Mu kami dikuatkan pada sore hari ini ya Tuhan. Di saat kami tidak mampu dan kami tidak sanggup lagi, di situ Engkau bekerja bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kerinduan hati kami ya Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami tertuju, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hati kami Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu, Kau telah memikat hatiku. Di saat
Mari kita bangkit bersama-sama. Pertolongan-Mu ya Tuhan, oh pertolongan-Mu, oh Kau telah di sana ku tak sanggup ya Tuhan, di situ Kau bekerja bagi kami. Saja katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah pemikat hatiku di sana. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat. Terima kasih ya Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih bekerja dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Oh.
Kiparalama sikitikaralampa takaralapa sikaralapa. Kiparalaparalapa sikaralaparalapa takaralapa si. Kiparalama sikiralama yaralama yaralama yaralama. Oh, terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Biarlah lagu ini Bapa menjadi isi hati kami dan seruan kami. Karena ada satu pribadi yang mampu, sanggup menolong kami. Tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Telingamu tidak kurang lebar untuk mendengarkan permohonan kami. Oleh sebab itu kami naikkan syukur kami. Kami naikkan pujian kami kepada Bapa yang baik. Karena pertolongan hanya daripada Engkau, Raja di atas segala raja. Malam hari ini kami mau menyelaraskan pikiran, hati, untuk mendengarkan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami ke depan. Karena kami tidak tahu akan apa yang terjadi di depan. Kami tidak mengerti akan jalan-jalan di depan. Tetapi ada tiang awan dan tiang api itu menyertai kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang siap menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Sebelum duduk saya minta bangkit berdiri dulu. Hari ini yang mimpin kita, pemuji pemusik ini anak-anak dari generasi. Mari kita berikan pujian hanya untuk Tuhan. Yang diberkati silakan angkat tangannya. Puji Tuhan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan berkati. Saya bisa minta Lewi dampingi saya. Baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, masih dalam tema yang sama, ya, yaitu transforming people's paradigm. Tanpa terasa, ini kita masuk di bulan terakhir, minggu terakhir di bulan November. Minggu depan kita sudah masuk Desember, yang akhirnya kita meninggalkan tahun 2024. Kita masuk the year of preparation, tahun persiapan. Oleh sebab itu, mari kita responi firman Tuhan, kita amini apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat ada seorang hamba Tuhan besar yang saya kagumi, saya hormati, bernama Pendeta Insinyur Niko. Dia berkata demikian, paradigma yang lama akan menghambat kita untuk mengerti kehendak Allah. Tadi Pak Arifin sempat menyampaikan ada perbedaan paradigma dengan mindset. Ya tidak satu kebetulan, hari ini saya akan berbicara itu. Banyak orang terjebak mindset, pada sebenarnya paradigma yang harus, nanti akan saya terangkan sedikit. Ada lagi yang mengatakan bahwa paradigma yang benar akan mempengaruhi sikap hidup. Ya, demikian sebaliknya, kalau punya paradigma yang salah juga akan mempengaruhi, dikatakan apa? Sikap hidup. Nah, oleh sebab itu izinkan saya ingin menyampaikan ada beberapa hal. Satu aja cukup. Apa itu paradigma? Nanti bisa difoto, dicari di Google juga ada. Jadi paradigma itu adalah cara pandang. Ya, dimulai dengan cara pandang seseorang
terhadap sesuatu yang memengaruhi pikiran, sikap, tingkah laku. Hidup manusia itu ada 4 pola yang dia bergerak. Pola pikir, pola rasa, pola tindak, pola kata-kata. Apa yang disebut integritas adalah satu kesatuan antara pola pikir, pola rasa, pola tindak, pola kata-kata. Apa yang kau pikirkan, engkau rasakan. Apa yang kau rasakan, engkau bergerak. Apa yang engkau dapatkan, engkau katakan di sana. Itulah orang yang punya integritas. Orang yang punya paradigma yang benar. Jadi apa yang dia pandang, apa yang dia lihat, itu akan mempengaruhi berpikir, bersikap, bertingkah laku. Nah, ini berbeda dengan mindset. Mindset ini adalah kebiasaan. Ya, dimulai dari kebiasaan. Kebiasaan berpikir yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya. Mindset adalah keyakinan, sikap dan asumsi yang kita ciptakan terhadap siapa diri kita. Bagaimana dunia bekerja. Di dalam bukunya Seven Habits, Stephen Covey mengatakan itu karakter dimulai dari satu kebiasaan kecil yang diulang akan menjadi sifat, yang terus diulang akan menjadi karakter, yang terus dipertahankan akan menemukan destiny-nya. Nah, oleh sebab itu paradigma dengan mindset, paradigma adalah cara pandang, mindset adalah kebiasaan berpikir. Itu dimulai dari situ. Sehingga kita tidak salah dalam mengimplementasikan. Kita tidak salah di dalam bergerak bersama dengan Kristus. Di dalam firman Tuhan, saya akan sama-sama ya, kita sama-sama belajar. Ada satu cerita yang Bapak Ibu pasti sudah kenal juga. Lewi juga sudah tahu pasti. Ada seorang panglima besar yang sangat dicintai oleh rajanya. Setiap dia berperang, pasti menang. Setiap ada masalah, dia kerjakan, pasti berhasil. Tapi satu saat, dia terkena kusta. Namanya Panglima Naaman. Nah, kita akan melihat ini. Kita akan melihat cerita ini. Tapi kita tidak perlu baca ya, di dalam ini kejadian di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Nanti pada akhirnya pendalaman Alkitab ini. Tapi saya ingin mengajak bagaimana tadi paradigma dan mindset itu. Dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Berkata demikian, Naaman Panglima Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Sakit kusta ini adalah salah satu penyakit yang sangat menjijikkan pada saat itu. Yang orang tidak boleh berteman, orang tidak boleh dekat. Dan dia harus bilang, saya kusta, saya ini orang yang begini. Jadi orang akan tahu. Dan orang itu dikucilkan. Orang itu disisihkan. Orang itu dijauhi. Tetapi anehnya, ini ada seorang panglima. Orang yang terpandang. Orang yang disegani. Orang yang disayangi oleh rajanya. Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tentara tertawan seorang perempuan, anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan istri Naaman. 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya ini raja, katanya begini. Ya, dikatakan oleh gadis yang dari Israel. Perhatikan dulu ini. Saya tidak memberikan komentar. Lanjut. Ya.
Di ayat yang ke-13-14, karena sudah mendapatkan izin dari raja, saya lompat, ya, Naaman pergi ke Nabi Elisa, ya. Tetapi pengawalnya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar bagimu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata padamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Jadi Naaman ini marah ceritanya. Dia seorang panglima, disuruh mandi di kali yang kotor, di kali yang tidak bersih. Bagaimana dilihat orang? Apa kata orang? Sehingga dia marah. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh hambanya, ya. Mandilah, engkau akan tahir. Perhatikan ayat 14. Maka turunlah ia ini Naaman, ya, memendamkan dirinya 7 kali, karena seperti apa yang dimintakan oleh Nabi Elisa di ayat yang sebelumnya. Di sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti apa? Coba keras bacanya. Tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Coba kita lihat satu frame ini ya, kejadian ini dari ayat 1 sampai 14. Dimulai dari anak kecil, seorang tawanan yang menjadi budak daripada istri Naaman. Dia tahu bahwa tuannya sakit kusta. Ngomong, ayo pergi ke Samaria. Di sana ada nabi yang mampu menyembuhkan. Nyonyanya menyampaikan. Dan dia ngomong kepada raja. Dan raja memberitakan surat, bawa ini, bawa itu. Pada sampai di depan rumah Elisa, apa yang didapatkan? Elisa tidak keluar, tetapi hambanya yang keluar. Ngomong 7 kali mandi di Yordan. Marah. Saya ini panglima, saya Kapolri. Masa suruh mandi di Sungai Badung? Masa saya suruh mandi di mana ini? Ya kali sebelah. 7 kali lagi. Kalau sekali tidak apa-apa, 7 kali. Tetapi lihat apa yang dikatakan hamba-hambanya, pengawal-pengawalnya. Mandilah maka engkau akan tahir. Terus apa yang dilakukan? Ikut seperti yang diperintahkan Tuhan. Ada apa ini? Jadi sebenarnya paradigma itu berhubungan karib dengan hubungan dan kedekatan. Hubungan dan kedekatan. Perhatikan tawanan anak kecil ini. Dia mengatakan kepada nyonyanya, Nyonya, kasih tahu, pergi ke Samaria, di situ ada nabi yang mampu menyembuhkan. Tidak disebutkan di ayatnya, membantah, memberontak. Dia ngomong kepada raja. Raja pun siapkan persembahan, siapkan ini dan itu. Diperintahkan untuk 7 kali. Pengawal-pengawalnya katakan, Bapak silakan. Kalau orang tidak ada hubungan dekat, tidak membangun hubungan, susah untuk engkau bisa menerima kebenaran itu. Untuk membangun suatu komunikasi yang baik, bangunlah hubungan yang baik. Sehingga apa yang ada di dalam hidupmu terimplementasi, terlihat. Saya tidak membahas ini. Saya akan membahas yang berikutnya. Ya, kemudian kembalilah seluruh pasukan itu karena disuruh pulang. Ya, karena Nabi Elisa berkata ayat 16, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesak,
supaya menerima. Karena ini kan perintah raja, bawa ini, bawa itu, bawa ini di ayat yang sebelumnya. 17, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian. Karena sudah berkeras hati Elisa tidak mau menerima. Jikalau demikian biarlah diberikannya kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 19. Maka berkata Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak jauh. Ini akan saya bahas. Berpikirlah siapa? Gehazi. Paradigma adalah cara pandang. Mindset adalah dimulai dari berpikir. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram itu, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya demi Tuhan yang hidup. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya. Dia sudah lihat Elisa menolak, dia berpikir, waduh kasihan ini tuanku ini. Dia tidak mau menerima, mungkin dia segan. Mungkin dia malu karena hamba Tuhan. Mungkin dia malu. Nah 21, hasil dari pemikiran Gehazi. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejar, turunlah ia. Ya, dengan segera dari atas kereta dan mendapatkan dia dan berkata, selamat atau shalom. 22 jawabnya selamat. Inilah. Ada hal yang bertolak belakang. Elisa menolak. Tapi apa yang dikatakan oleh Gehazi? Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Elisa menolak. Gehazi berpikir, buah dari pemikirannya ayat 22. Terus 25. Baru saja Gehazi masuk. Ya. Berkata Elisa padanya, dari mana Gehazi? Apa jawabannya? Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tapi apa yang dia lakukan sebelumnya ini? Mindset apa yang dia bangun di sana? Tapi apa jawaban daripada Elisa? Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dan seterusnya dan seterusnya. 27. Tetapi ketika kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu selama-lamanya, maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kusta putih seperti salju. Ada 2 fragmen di sini, atau 2 frame, atau 2 kejadian yang sangat bertolak belakang. Yang satu dibangun paradigma, yang satu dibangun mindset. Dengan hasil yang berbeda. Naaman menerima kesembuhan. Gehazi sama-sama juga menerima. Tapi yang dia terima adalah kusta. Siapa Gehazi? Gehazi ini dikatakan abdi Allah. Gehazi ini dikatakan dalam satu literatur berkata bahwa Gehazi ini bujang dari Elisa. Gehazi ini banyak menyaksikan bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan Elisa, bagaimana kuasa Tuhan dimunculkan pada saat Nabi Elisa berkata. Banyak hal yang dia lihat di sana. Tapi kenapa kejadian ini bisa terjadi? Seorang tokoh bernama Martin Luther King. Ya, ini tadi siapa Gehazi. Jadi paradigma yang salah akan membuahkan hasil yang salah. Martin Luther King bilang begini.
Anda tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala Anda, tetapi Anda bisa mencegah mereka membangun sarang di rambut Anda. Ini berbicara bahwa banyak hal boleh lewat di atas kepala kita. Perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara tipu muslihat boleh lewat. Tapi jangan izinkan perkara itu bersarang di kepalamu. Jangan sampai perkara itu berbuah dan engkau akan menikmati hasil yang apa yang engkau pikirkan. Sama seperti Gehazi, dimulai dari berpikirlah Gehazi. Bagaimana caranya? Koruptor besar bukan dimulai dari uang yang besar. Penipu besar bukan dimulai dari satu kejadian besar. Tapi bagaimana dia mulai membangun pola pikirnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 fase yang akan sama-sama kita belajar di sore hari ini. Perkara negatif boleh lewat di atas kepala kita. Tapi jangan pernah izinkan perkara itu hinggap. Engkau amini, engkau ajak diskusi, bahkan akan jadi satu perkara yang besar dan akan membawa malapetaka dalam hidupmu. Yang pertama, fase pertama, baharui pikiranmu dan bertumbuhlah dalam iman. Dalam Roma 12 ayat 2 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di dalam bahasa The Message dia berkata, but we transfer by the renewing of your mind. Renewing, baharui terus pikiranmu. Bagaimana cara kita membaharui pikiran kita? Bangun hubungan dengan Kristus. Setiap hari para pemimpin di depan ini, saya yakin dan percaya, selalu mengirim King's Word. Apa yang menjadi bacaan kita setiap pagi? Baharui terus. Ya, dalam Filipi 4 kata, pikirkan semua yang baik, semua yang suci, semua yang benar, semua yang sedap. Pikirkanlah itu. Jangan pernah lagi engkau memikirkan hal yang lain. Karena kekuatan kita terbatas. Pikirkanlah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Kolose 2:6, ya. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Yang pertama berakar dulu. Bagaimana caranya kita berakar? Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan sesama. Mari sama-sama belajar. Mari sama-sama kita meningkatkan diri kita. Berakar, dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu teguh dalam iman. Ya, yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Syukur. Perkataan syukur ini, menurut saya, definisi saya, di dalam keadaan terhimpit, di dalam keadaan terdesak, hati dan pikiran saya tetap tertuju pada Tuhan. Definisi saya mengenai hal bersyukur. Pada saat saya mengalami masalah, pada saat sedang mengalami himpitan, saya menghadapi problem, saya paksa pikiran saya gerakkan hati saya mengatakan, Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa. Nanti saya akan saksikan Bapak Ibu. Tidak mudah, tetapi kalau kita terus, kita kerjakan, kita lakukan, tekun, di dalam hal-hal tadi, memaksa pikiran, memaksa kehendak kita untuk kita tetap bersandar kepada Tuhan, maka itu akan berubah. Tidak berubah secara drastis, tapi secara perlahan-lahan. Itu yang akan membawa kita terus bertaut,
Itu yang terus akan membawa kita dempet dengan Tuhan. Sehingga pikiran-pikiran yang tidak benar atau negatif mungkin bisa datang. Mungkin bisa datang. Tapi jangan kita sirami, jangan kita pupuk hingga bertumbuh dan berbuah. Satu saat, ini koko saya ya, kakak rohani saya. Satu saat pernah kena badai. Saya bereaksi. Ini kalau orang yang circle saya pasti tahu ya, ketawa-ketawa. Marah saya. Sudah negatif di sini. Sudah ngatur rencana, lapor ini. Yanto, saya enggak terima ini. Padahal yang kena masalah dia. Tapi karena saya tahu saya adiknya, marah saya. Enggak betul ini. Mindset. Yanto, begini. Kita atur begini. Saya maju. Akhirnya Tuhan bicara lewat Cik Lingling kalau tidak salah. Waktu itu di bertiga kita di sana. Sama-sama juga nggak terima, panas. Saya orangnya sumbu pendek juga. Saya kelahiran Surabaya, saya dari Timor, wah sudah. Pendek, udah nggak tahan ini. Manusia lama sudah rasanya mau ingin muncul lagi gitu. Karena nggak terima, orang nggak ada masalah, dicari perkara. Pas lagi ada like saya ya, Alison telepon lagi. Iya like, saya lagi urus ini, sudah jangan telepon. Pokoknya tunggu kabar baiknya aja. Ada dia, enggak ada. Alison. Nah, akhirnya saya pulang dengan hati panas, pikiran panas. Saya lapor ke mama saya. Saya mau ketemu dengan pemimpin. Kenapa? Ini Yanto Cik Lingling begini. Tidak betul ini. Masa diem aja? Mama saya panggil, duduk. Cuman satu perkataan aja. Saya tidak bisa jawab. Dan saya rasa saya juga Yanto tidak bisa jawab. Pertanyaan sangat simpel. Untungnya apa kamu melakukan ini? Untungnya apa? Bukan solusi lagi. Untungnya apa? Nah, disitulah saya melihat ada secercah sinar. Iya ya. Untungnya apa ya? Saya telepon, Yanto, mama mau bicara. Kasih ngomong. Akhirnya mereka bicara. Akhirnya cooling down. Untungnya apa? Sesuatu hal yang keras kita lawan keras mungkin menang saat itu, tapi akan menimbulkan efek domino. Kelihatannya menang saat itu, tapi dampaknya kita harus memikirkan. Sama seperti Naaman. Orang yang di dekat Naaman ini, anak kecil, istri, dan pegawai sudah pasti tahu konsekuensinya kalau dekat dengan orang kusta. Tapi dia katakan, Tuhan, ikuti. Sembuh 7 kali. Nah, pikiran negatif itu pasti lewat. Anda duduk di sini pun pasti ada pikiran negatif lewat. Karena kita setiap manusia, tadi saya katakan ada 4 pola. Pola pikir, pola rasa, pola tindak, pola kata-kata. Ini yang ada di dalam kehidupan kita. Ini 4 pola. Terus circle-nya. Karena faktor belief itu bisa dengan mata, dengar telinga, kinestetik. Nah, oleh sebab itu pikiran negatif mungkin bisa datang kapan aja. Tapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengatakan, jangan pernah disiram. Jangan pernah dipupuk. Mungkin orang bilang, oh ya begini, gini ya. Oh ya. Tambahin lagi bumbu. Tambahin lagi pupuk. Engkau akan menerima nanti buahnya sama seperti
Naaman. Kusta. Ada stigma nanti, ada labeling. Yang berikutnya, barui hatimu. Bertumbuhlah dalam pengharapan. Yang pertama tadi barui pikiran, bertumbuhlah dalam iman. Yang kedua barui hatimu, bertumbuhlah dalam pengharapan. Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut, jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam hidup saya sampai hari ini tetap melakukan apa yang wejangan dari orang tua saya. Dalam hidup jangan terlalu banyak buat pertanyaan, tapi buat pernyataan. Sedikit bertanya lagi, jalan lagi bertanya lagi. Akhirnya kita berhenti. Tapi kalau engkau buat pernyataan, ada masalah, jangan takut, teguhkan hatimu. Segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Dia. Saya kepala bukan ekor, Allah turut bekerja. Engkau akan jalan terus dengan pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Sehingga pikiran-pikiran negatif tadi itu hanya lewat aja di kepala kita. Jadi pernyataan demi pernyataan bersama dengan Kristus itu dibangun dari mana? Hubungan kita dengan Tuhan. Dibangun dari mana? Hubungan kita dengan sesama. Dibangun dari mana? Dari komsel. Itu yang mengisi buli-buli yang ada di dalam hati kita. Yang berikutnya di dalam Yesaya 4 ayat 10, ya. Jangan takut khawatir, ya. Tuh, dengan tangan kanannya Tuhan memegang kita. Jangan pernah takut. Bulan Oktober tanggal 11 sampai tanggal 18 itu adalah sejarah dalam kehidupan kami keluarga besar. Mama saya peranaan jadi opa saya itu orang Jepang. Ya, jadi mama saya ini ada keturunan Jepang. Yang dia tidak tahu siapa papanya. Karena waktu itu opa saya atau papanya Ibu Christine Heri ini pejuang. Sebelum beliau lahir sudah berangkat pulang. Ada kepahitan, ada kejengkelan. Akhirnya di tahun 92 dia bisa selesaikan itu. Nah, tahun kemarin kami bertiga bersepakat. Apa ya kira-kira kado terbaik untuk mama saya. Terus karena beliau ada di Australia, di adik saya nomor 3, akhirnya dia ngomong, saya ingin lihat kampung halaman saya. Saya mau ke Jepang bersama-sama dengan anak cucu. Seneng ya? Tapi buat saya mikir, uang dari mana? Mikir. Karena saya punya 2 saudara. Satu Amerika, satu di Australia di Sydney, Amerika di Orlando, di Sydney, terus di Denpasar. Uang dari mana? Kami bukan bisnismen, kami hamba Tuhan. Pemikiran saya itu, saya kontak adik saya, begini Yosi, Yapi yang di Australia. Sama juga, ya sudah kita bawa sama Tuhan. Kita bawa sama Tuhan, singkat cerita, tanggal 11, bisa kembali? Ya. Ini yang tinggi adik saya dari Australia, di Australia dia tinggal, di Sydney, dia hamba Tuhan. Yang di tengah ini Yosi, dia hamba Tuhan juga, pastor di Orlando. Kami bertiga bertemu di Osaka. Perjalanan iman kami
bersama ke sana dengan cucu. Kami bertemu di sana semua. 13 orang. Tuhan mampukan, Tuhan cukupkan, dan Tuhan buktikan. Amin. Makasih. Dari 3 benua, Amerika, Australia, Asia. Tuhan itu tidak pernah hanya sekedar janji. Tuhan itu tidak pernah seperti kayak kita janji, ya nanti Lewi ya, tapi belum tentu kesampaian. Kami tidak banyak bertanya, tapi kami banyak pernyataan, kami berdoa, kami nyatakan kuasa Tuhan. Kami minta Tuhan, ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi ini untuk di umur Ibu Christine Here bisa melihat kampung halamannya. Singkat cerita kami ada di sana. Napak tilas. Jujur saya mau katakan sampai hari ini kami belum menemukan keluarga, tapi baru berkunjung ke kampung halaman. Karena masih ada PR, kami harus mencari karena waktu beliau masih kecil, rumahnya kebakar, semua data-data kebakar. Kami sudah berkunjung ke departemen yang untuk ini ya, purnawirawan, mereka minta datanya dulu pada kami. Ini tidak ada semua. Terus kami mau kemana? Ya ini ada telepon masuk dari Tuhan. Siapa tahu nanti dari Jepang sudah ketemu di sini. Karena ini masih beban kami. Jadi kami minta bantuan dari Pak Franky karena Pak Franky sudah pernah ada tes DNA. Nah, dari situ bisa kelihatan bahwa ini dan itulah. Ini masih ada iman lagi yang harus kami bangun untuk itu. Iman kami baru sampai kampung halaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini saya mau tegaskan, nyatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidupmu. Manusia sering gagal. Kalau engkau hari ini datang dengan tekanan, hari ini datang dengan mindset bahwa sudah tidak ada Tuhan lagi, hati-hati. Saya mau katakan hati-hati. Ada 3 jebakan iblis. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dicuri? Damai sejahtera, sukacita, pengharapan. Sudah tidak ada itu, hati-hati. Yang kedua, membunuh. Apa yang dibunuh? Iman percayamu. Kalau sudah hilang yang kedua, iman, mencuri, membunuh, terakhir membinasakan. Apa yang dibinasakan? Hidupmu. Buat apa lagi ada Tuhan? Buat apa lagi ada komsel? Buat apa lagi ada firman-Nya? Karena pikiran negatif itu lewat, terus kita pupuk, kita sirami. Oh iya ya, betul ya. Iblisnya cuma melemparkan begini aja. Bangun imanmu. Yang terakhir, baharui sikapmu dan bertumbuhlah dalam kasih. Roma 12 ayat 1-3 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini kalau ada yang bertanya, Pak boleh ngerokok enggak? Enggak boleh, jawabannya ada di sini. Sebab tubuh ini ada persembahannya, hidup. Kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan ya kepada Allah dan yang sempurna. Yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Aku berkata kepadamu, kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi
daripada yang kamu patut pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Saya ulang lagi, berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Saya undang pemusik, pemuji bisa naik. Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ya, terakhir, tolong slide-nya. Baharui pikiranmu, bertumbuhlah dalam iman. Baharui hatimu, bertumbuhlah dalam pengharapan. Baharui sikapmu, bertumbuhlah dalam kasih. Ketiga poin ini ada di dalam keluarga kami. Saya undang pemuji, mari. Ya, saya panggil anak saya Yesaya. Nah ini. Saudara jangan lihat Yesaya yang sekarang. Dia kelahiran tahun 2003. Dia anak berkebutuhan khusus. Pada saat itu umur 4 tahun, dokter menyatakan dia spektrum autis. Jadi di tengah-tengah antara anak autis dengan anak normal. Di treat autis, wah, nggak bisa diam. Tapi kalau di treat anak normal, bengong dia. Saya hamba Tuhan, kami hamba Tuhan, orang tua saya hamba Tuhan. Firman Tuhan ini dari saya. Bagaimana saya melihat kuasa Tuhan. Dia sekarang umur 21. Kalau saya tidak membaharui pikiran saya, bertumbuh dalam iman, membaharui hati saya, bertumbuh dalam pengharapan, membaharui sikap saya dan bertumbuh dalam kasih, mungkin saya tidak ada di sini. Karena saya sudah mindset saya, ya. Waktu itu saya langsung ambil kesimpulan. Dokter yang menangani dia waktu kecil itu kakak saya, Dokter Gary. Karena kami semua anak-anak kami ini Dokter Gary yang pegang. Kok dia bisa dinyatakan spektrum autis? Saya begitu marah, jengkel. Dokter Gary tidak tahu. Setiap ketemu Dokter Gary hanya ada kepanasan, ya panas di dalam hati pikiran saya. Jengkel, kamu apakan anak saya ini? Satu saat saya bertemu dengan sahabat saya, Surabaya. Dia mengalami 6 kali keguguran. 6 kali punya anak keguguran, kedua kami dampingi terus itu. Ada suara hati di kecil saya mengatakan begini. Dia menggendong tapi tidak bisa membesarkan. Kamu menggendong, tanggung jawab membesarkan. Kamu tidak pernah bersyukur hal itu. Akhirnya ada satu dulos camp. Nah, disitulah firman Tuhan ini muncul. Kalau saya ingin membaharui pikiran saya, kalau saya ingin membaharui hati saya ingin membaharui sikap saya, otomatis iman, pengharapan, dan kasih itu akan mengikuti. Akhirnya saya temui kakak saya, Dokter Gary. Saya minta ampun, saya minta maaf. Dia kaget. Selama bertahun-tahun saya pendam itu. Tapi begitu saya menyelesaikan itu, begitu saya rilis blessing, ada perubahan dalam hidupnya. Banyak perubahan dalam hidupnya. Seorang anak spektrum autis. Setiap sekolah, kancing baju ini pulang pasti tidak utuh. Patah-patah ini. Sampai akhirnya kami keluarkan dari sekolah. Untuk kami pindahkan. Struggle.
Satu saat kami bertemu dengan kakak rohani kami, Bu Foni, Cik Foni. Dia berkata, yang terbaik, jangan milih yang sekolah untuk orang tuanya, tapi yang terbaik untuk dia. Akhirnya kami milih satu sekolah yang membuat dia bertumbuh dan kami pun bertumbuh. Ya, ada sisa waktu 2 menit, silakan Yes. Setelah dari sekolah itu, saya memang mengalami masa yang begitu tidak mudah sebagai seorang anak hamba Tuhan. Dan dari itulah saya mengalami dari masa remaja, meskipun saya sudah bertobat. Tetapi kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Singkat cerita, setelah lulus dari SMA, saya ini punya satu ketakutan, yaitu ketakutan akan masa depan. Saya gak tahu mau di mana, ditaruh apa, kuliah. Singkat cerita, saya memutuskan untuk saya gap year dulu, tahan sebentar. Tapi di situ saya bukan hanya berdiam diri. Lalu Tuhan membuka pintu di mana saya akhirnya ikut sekolah misi, yaitu sekolah pemuritan namanya YWAM. Penemunya adalah sahabat dari Pak Arifin, namanya almarhum Lauren Cunningham. Dia mungkin beberapa tahun yang lalu pernah ke sini dan ada sekolahnya di daerah Jimbaran. Dan di situ saya selama setengah tahun belajar di sana, mengenal bukan hanya tentang diri saya, tetapi tentang Tuhan yang saya sembah. Karena selama ini saya menyembah Tuhan, tapi saya memiliki gambar yang salah terhadap Tuhan itu siapa. Sehingga satu titik masalah dalam kehidupan saya adalah saya salah memposisikan Tuhan. Bukan dia yang bertata dalam kehidupan saya, tetapi orang tua saya. Di situ saya mengalami titik balik di situ. 3 bulan saya baru setelah belajar, saya masuk ke penjangkauan. 1 bulan saya ada di negara, di Jembrane sampai ke Gilimanuk. Dan 1 bulannya saya berada di kampung halaman oma saya, itu di Sumba. Lebih tepatnya di Sumba Timur. Saya menceritakan siapa itu Tuhan dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan, ada beberapa orang waktu mendengar kesaksian, bahkan meskipun saya juga diminta untuk berkhotbah di salah satu KKR, dan saya berbicara tentang bagaimana menyelesaikan sebuah panggilan. Dan saya sangat bersyukur, saya bukan saja mereka yang terberkati, tapi saya juga terberkati karena apa? Ada beberapa orang waktu mendengar hal itu, mereka terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu bukan saya saudara, tapi itu Tuhan dalam kehidupan saya. Dan di situ ketika saya menyadari satu hal, itu karena kasih setia Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan saya. Sehingga saya berdiri saat ini. Mungkin saudara melihat saya ada biasanya berdiri di samping kanan kiri sebagai singer. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saya ini hidup bukan apa yang dikatakan oleh orang, tapi saya hidup karena apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu buktinya saudara. Jadi jangan saudara melihat saya hanya sebagai seorang penatua dan juga anak gembala. Tapi ingatlah selalu bahwa kita semuanya mendapatkan panggilan masing-masing untuk menjadi putra-putri kesayangannya. Amin. Dan untuk itu kita sama-sama akan nyanyikan satu lagu ini. Terima kasih ya Tuhan. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkanku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkan. Ku selalu bersyukur, ku selalu bersyukur kepadamu, besar setia
bersama-sama. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga saat ini. Betapa Dia sayang kepada kita. Tuhan kepadaku tak pernah Kau tinggalkan. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setia besar. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sekali lagi ku selalu bersyukur. Besar setiamu di sepanjang hidup. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin kau merasa kau tidak mampu. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, mari kita koreksi diri kita. Segala apa yang kau perlukan dalam kehidupanmu, Tuhan sanggup untuk memenuhinya. Tuhan mampu menjawab. Tinggal sekarang responmu. Tinggal sekarang adalah engkau membuka hati. Engkau menyerahkan apa yang menjadi permasalahan hidupmu. Itulah yang akan menolong engkau, membimbing engkau, merubah paradigmamu. Mari renungkan sejenak firman Tuhan ini. Saya tidak tahu apa menjadi kebutuhan hidupmu. Saya tidak tahu engkau menghadapi masalah apa hari ini. Tetapi yang saya tahu, Tuhan sanggup menyelesaikan segala perkara. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan dalam hidup saya. Mau perkara besar, perkara kecil, saya katakan segala perkara dapat saya tanggung bersama dengan Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada waktu malam, Tuhan Yesus sebelum diserahkan, Ia memecah-mecahkan roti ini dan berkata, bahwa sudah genaplah hidupku. Oleh sebab itu malam hari ini, roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan lambang tubuh Kristus. Bukankah roti ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Secara perlahan angkat anggur ini. Bukankah anggur yang di tangan kanan kita saat ini kita angkat tinggi-tinggi adalah perjanjian dan meterai kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus.
Kita angkat satu pujian. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Sekali lagi. Nyanyikan dengan imanmu. Sekali lagi. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan tetap percaya, tetap percaya, Tuhan tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pesan firman-Mu. Terima kasih buat nasihat dan teguran-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mengalami satu paradigma yang berubah. Dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Biarlah damai sejahtera, sukacita, berkat daripada Tuhan, kemampuan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu. Di dalam setiap keluarga, dalam setiap usaha, dalam setiap pelayanan, dan apapun yang Kau kerjakan, dia buat berhasil dan beruntung. Karena itu janji ya buat orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semuanya.